Melahirkan seorang anak, aku tak mungkin. Karena secara fisik, aku seorang lelaki. Impianku memang menjadi wanita. Untuk itu, aku mengoperasi kelamin dan tubuhku di Singapura. Ya, memiliki tubuh seperti wanita sempurna membuatku mudah mendapatkan segalanya. Bahkan seorang Arjuna. Dia bekerja satu kantor dengan saya. Dia tadinya juga jadi teman dan bersimpati dengan saya. Dan awalnya saya juga tidak mengerti kalau dia tuh nggak tahu keberadaan saya. Arjunaku tak tahu kalau aku seorang waria. Saat aku beritahu, aku malah dipaksanya untuk tidak menyebarluaskan keadaanku. Mungkin dia malu. Tapi waktu itu saya ada komitmen dengan dia itu sang Arjuna. Dibilang sama saya kalau bisa, kalau orangnya nggak tahu jangan pernah dikasih tahu. Tolong jaga saya. Kalau bukan dari mulut kamu sendiri, nggak akan ada satupun orang yang bakal tahu kamu tuh waria. Kami pun menjalin cinta layaknya suami istri. Namun tetap ada yang kurang, seorang anak. Kalau orang lain punya anak, kenapa saya nggak punya anak? Saya pengen juga dintar di kubur saya itu ada anak saya mendoakan saya. Saya pengen juga anak saya nanti berkeluarga dan anak saya itu punya anak yang berarti itu adalah cucu saya. Saya pengennya cucu saya akan mengenang saya, bisa mendoakan saya sampai saya nanti selamanya di alam baka. Melahirkan seorang anak, aku tak mungkin. Karena secara fisik aku seorang lelaki. Bahkan pasanganku mentertawakan keinginanku. Tapi menyerah bukan sifatku. Kalau tak bisa melahirkan, anak angkat pun aku rela. Walau sebelumnya menolak, pasanganku akhirnya mau menuruti keinginanku. Berdua kami singgah dari satu rumah sakit ke rumah sakit lainnya di Jakarta, mendaftar menjadi orang tua adopsi. 1 tahun kami cari namun hasilnya nihil. Padahal berbagai cara sudah kutempuh, dari yang jujur sampai yang tidak. Dengan bantuan teman, kita diberi surat-surat yang mana meyakinkan bahwa saya pernah menikah dengan dia selama 7 tahun dan kita kesusahan mendapatkan anak. Akhirnya keberuntungan itu datang juga. Tepat bulan Juni 5 tahun lalu, aku diminta datang melihat bayi-bayi yang mungkin bisa kuangkat anak. Waktu itu saya masih ingat banget, saya harus menggunakan kerudung, jilbab bukan untuk menipu, tapi itu karena keinginan saya yang sangat mulia pengen mendapatkan anak, tapi dengan cara yang sangat berliku-liku. Dan itulah saat aku melihat Salsabila Anggia Putri, bayi mungilku. Sekali melihatnya, aku langsung jatuh cinta padanya. Dan di bukaan yang ke-7 itu saya mendapatkan bayi yang sangat-sangat kecil. Waktu itu beratnya 1 kilo 6 on. Tapi setelah saya buka, bayi itu melirik kepada saya. Lalu saya buka lagi, kakinya kecil banget seperti kaki ayam. Dan badannya sendiri sebotol. Sampai ucus-ucus biru di dalam, ucus-ucus warna hijau tuh di dalam perutnya tuh kelihatan. Sebenarnya bayi itu tidak boleh diadopsi. Ia masih terlalu kecil dan ringkih. Dokter itu waktu itu menyarankan ke saya, ibu ini kan bayi pertama. Yang saya tahu bayi ini bayi prematur. Ibu jangan cari masalah karena bayi ini bermasalah. Saya balikin ke diri saya, kalau semua orang menganggap bayi seperti itu adalah bayi bermasalah, apalagi saya. Apakah ada waria bermasalah? Aku terlanjur jatuh hati pada bayi mungil itu. Aku nekat. Akhirnya kuputuskan melarikan bayi itu.
Tapi dengan alasan saya yang beribu-ribu alasan, saya bilang papanya nelpon. Papanya kan saya bilang waktu itu pekerjaan suami pilot. Jadi saya bilang papanya baru dari pulang dari bandara, terus papanya pengen ngasih ajan ke telinga dia. Dokter pun memberi izin membawa bayi itu, tapi hanya untuk 2 jam. Segera aku bawa bayi itu ke mobil dan pergi dari sana. Walau sebenarnya ada rasa takut dalam hatiku kalau terjadi sesuatu pada bayi itu. Segera setelah sampai di rumah, langsung kurawat ia dengan hati-hati sekali. Aku bahkan membuatkan inkubator sederhana. Ambil botol Coca-Cola, saya kosong, saya bersihin, saya kasih beras 2 botol kiri kanan, dan waktu itu saya kasih keranjang untuk telur, kalau mau biar beranak telur itu yang biar bisa menetas, saya cara seperti tradisional seperti itu. Saat itu aku hanya bisa berdoa untuk keselamatan Salsabila.